How important is it to practice Satipatthana Vipassana meditation part 2 as a continuation from the last Dhamma talk in December 2020. Today, January 24, 2021. I am going to continue to explain the importance of practicing Satipatthana Vipassana meditation based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. Seberapa pentingkah mempraktekkan meditasi Satipatthana Vipassana bagian yang kedua? Sebagai kelanjutan dari ceramah Dhamma yang lalu pada tanggal 20 Desember 2020, hari ini tanggal 24 Januari 2021, Yang Mulia Sayadaw akan melanjutkan menjelaskan pentingnya mempraktekkan meditasi Satipatthana Vipassana berdasarkan catatan dari Yang Mulia Mahasi Sayadawji. On this occasion, I also would like to share another three things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. Pada kesempatan ini, Sayadaw juga akan berbagi 3 hal lain yang sangat berharga dari Yang Mulia Mahasi Sayadawji yang Sayadaw pikir akan sangat bermanfaat untuk praktek Anda. Number one, let us say that a person has practiced meditation. However, if he is unable to remove mental unhappiness and dejection after noting and observing them, then this person's meditation practice is not yet mature. We should take note that in this person, the power of Dhamma resistance is not complete yet. Katakanlah seseorang telah mempraktekkan meditasi. Bagaimanapun, jika ia tidak dapat menyingkirkan ketidakbahagiaan dan kekecewaan mental setelah mencatat dan mengamati mereka, maka praktek meditasinya belumlah masak. Kita harus memberi catatan bahwa dalam dirinya kekuatan ketahanan Dhamma belumlah lengkap. Number two, if a person can forbear when encountering opposing causes and dangers, despite encountering less inducing objects, if lust clearly does not arise, despite encountering aversion-inducing objects, if aversion clearly does not arise, despite encountering sorrowful objects, if sorrow clearly does not arise, then we can praise this person as having the ability to forbear. Jika seseorang bisa bersabar saat menghadapi berbagai sebab
yang menantang dan bahaya, meskipun menghadapi objek-objek yang menimbulkan nafsu, jika nafsu tidak muncul. Meskipun menghadapi objek-objek yang menimbulkan ketidaksukaan, jika ketidaksukaan tidak muncul, meskipun menghadapi objek-objek yang menyedihkan, jika kesedihan tidak muncul, maka kita bisa memuji orang ini sebagai telah memiliki kemampuan untuk bersabar. Satu nama jalan, no? Itu jalan. Itu jalan. Number 3, one should not recite rising, falling out loud verbally. One should just observe and know mentally. Rising the levels is not the main thing. The main thing is to know the true nature of what is really arising. Seseorang seharusnya tidak membaca kembang kempis secara lantang. Ia hanya perlu mengamati dan mengetahuinya secara mental. Membaca nama-nama bukanlah hal yang utama. Yang utama adalah mengetahui sifat sejati dari apa yang betul-betul muncul. What is the meaning of Opanayiko, which is one attribute among 6 attributes of the Dhamma? It is Opanayiko, a Dhamma that is worthy of practice so that it becomes established inside one's mind. One should eat, inject, and apply medicines that can cure disease, and medicines and nutrition that can increase strength so that it enters the body. After they enter into the body, by eating, injecting, and applying in this way, if the medicines and nutrition spread, the person will become healthy. His strength will increase. Apakah arti Opanayiko yang merupakan salah satu sifat di antara 6 sifat Dhamma? Opanayiko Dhamma yang berharga untuk dipraktekkan sehingga ia berkembang dalam tubuh dan pikiran seseorang. Seseorang harus makan, disuntik, dan menggunakan obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya, serta obat dan nutrisi yang dapat menaikkan daya tahan, sehingga mereka ada dalam tubuh. Setelah mereka ada dalam tubuh dengan cara memakan, menyuntik, dan menggunakannya, jika obat dan nutrisi itu menyebar, orang ini akan menjadi sehat, daya tahannya akan meningkat. In the same way, this Dhamma is also Opanayiko, a Dhamma that is worthy of practice so that it becomes established inside one's body and mind. If one practices so that it becomes established inside oneself, there will be the ability to withstand
good and bad circumstances. The disease of defilements will disappear. Also, when one encounters objects that can give rise to defilements, one can remove them after noting and observing them. Demikian pula dhamma ini juga opanayiko. Dhamma yang berharga untuk dipraktikkan sehingga ia berkembang dalam tubuh dan pikiran seseorang. Jika seseorang mempraktikannya sampai ia berkembang dalam dirinya, akan ada kemampuan untuk menahan keadaan-keadaan baik maupun buruk. Penyakit kekotoran batin akan lenyap. Bagaimana bisa? Ketika seseorang menghadapi objek-objek yang bisa memunculkan kekotoran batin, ia bisa menyingkirkan mereka dengan mencatat dan mengamati mereka. If one notes and observes in this way, whether they are good objects or bad objects, one will only see them disappearing in a blur. Therefore, craving does not arise. Anger, dosa also does not arise. When craving actually do arise, if one focuses and observes them, they will disappear immediately. This disappearance is extremely obvious when there is unhappiness in the mind. Jika seseorang mencatat dan mengamati seperti ini, apakah mereka objek baik ataupun objek buruk? Ia hanya akan melihat mereka pudar, lenyap. Oleh karena itu, keserakahan tanah tidak muncul. Kemarahan, dosa juga tidak muncul. Pada saat keserakahan dan kemarahan betul-betul muncul, jika seseorang fokus dan mengamati mereka, mereka akan segera lenyap. Kelenyapan ini sangat jelas ketika ada ketidakbahagiaan dalam pikiran. Let us say that a person has practiced meditation. However, if he is unable to remove mental unhappiness and dejection after noting and observing them, then this person's meditation practice is not yet mature. We should take note that in this person, the power of Dhamma resistance is not complete yet. Katakanlah seseorang telah mempraktekkan meditasi. Bagaimanapun, jika ia tidak bisa menyingkirkan ketidakbahagiaan dan kekecewaan mental setelah mencatat dan mengamati mereka, maka praktek meditasinya belumlah masak. Kita bisa menilai bahwa dalam dirinya kekuatan ketahanan Dhamma belumlah lengkap. When are one's abilities evident? Abadasu tamo viditabo. Abadasu during the time when dangers arise. Tamo, a person's
courageous ability, veritable is known, is determined. Before there is a cause, however, people may praise a person for having such and such qualities and courageous abilities. We cannot determine them for sure yet. Only when this person is able to forbear when experiencing opposing conditions can we definitely confirm those qualities. Kapankah kemampuan seseorang tampak? Apa dasu tamo wedi tapo? Apa dasu? Pada saat muncul bahaya. Tamo, kemampuan keberanian seseorang. Wedi tapo, dikenali, ditemukan. Sebelum adanya penyebab, seberapapun orang memuji seseorang mempunyai sifat ini, itu, dan kemampuan keberanian, kita tidak dapat memastikannya. Hanya ketika orang tadi bisa bertahan saat mengalami kondisi-kondisi yang menekan, barulah kita bisa memastikan kualitas itu. In the world, when there is no danger, although people say that a person is brave, it is not yet assured. When really encountering danger, when that person has to attack and defend in competition to conquer another, if he can bravely and courageously be afraid, then we can believe for sure that this person really has courageous abilities. Di dunia, ketika tidak ada bahaya, meskipun orang mengatakan bahwa seseorang pemberani, hal itu belumlah pasti. Ketika betul-betul menghadapi bahaya, saat orang itu harus menyerang dan bertahan dalam persaingan untuk mengalahkan yang lain, jika ia bisa bertarung dengan gagah dan berani tanpa rasa takut, barulah kita bisa percaya sepenuhnya bahwa orang ini sungguh-sungguh memiliki keberanian. In the same way, in the Dhamma realm, although people may say that because of practicing meditation, a person is full-fledged in the Dhamma, and advanced in the Dhamma. If that person has not encountered opposing causes yet, then it is not for sure. We cannot determine whether it is definite or not. Sama halnya dalam bidang dhamma, orang boleh mengatakan karena mempraktekkan meditasi, seseorang sudah melaksanakan dhamma dan maju dalam dhamma. Jika orang itu belum menghadapi penyebab yang bertentangan, maka hal tadi belumlah pasti. Kita tidak dapat memutuskan kepastiannya. If a person
can forbear when encountering opposing causes and dangers, despite encountering less inducing objects, if lust clearly does not arise, despite encountering aversion-inducing objects, if aversion clearly does not arise, despite encountering sorrowful objects, if sorrow clearly does not arise, then we can praise this person as having the ability to forbear. Jika seseorang bisa bertahan saat menjumpai penyebab-penyebab yang bertentangan dan berbahaya, meskipun menjumpai objek-objek yang mendorong kebencian, jika kebencian sungguh tidak muncul, maka kita bisa memuji orang ini sebagai memiliki kemampuan untuk bersabar. Who can forbear dangers a little bit at the sixth sense doors? Who can forbear dangers a lot at the sixth sense doors? If this Dhamma is established in oneself a little bit, then one can forbear a little bit. If it is established a lot, then one will be able to forbear a lot. If one is prepared in all the Dhammas, then one will have the ability to forbear all the dangers at the sixth sense doors, no matter where they may come from. Therefore, it is called Opanejiko, a Dhamma that is worthy of practice, so that it becomes established inside one's body and mind. Siapakah yang bisa sedikit bertahan terhadap bahaya dari 6 pintu indera? Dan siapakah yang bisa sangat bertahan terhadap bahaya 6 pintu indera? Jika dhamma ini hanya sedikit dikembangkan dalam diri seseorang, maka ia hanya bisa sedikit bertahan. Jika dhamma sangat dikembangkan, maka ia akan bisa sangat bertahan. Jika seseorang melaksanakan seluruh dhamma, maka ia akan mampu bertahan terhadap semua bahaya melalui 6 pintu indera. Tidak peduli dari mana mereka datang. Oleh karena itu, disebut opanayiko, dhamma yang sangat berharga untuk dipraktikkan sehingga ia berkembang dalam tubuh dan pikiran seseorang. How should the Dhamma be established inside one's body and mind? The Buddha also instructed in whatever state or manner the body is established. One knows the body that is established according to that particular state.
According to this, when the body is established in the state of walking, one must observe the body through the state of walking. If the body is established in the state of standing, the state of sitting, the state of lying, one must observe them via that state. This is not yet all. In whatever state, according to that particular state, these words clearly indicate all the states in which the body is established. Therefore, it is clear that the instructions are to observe the states of the body via the state of hanging the head when sitting, the state of lifting the head, the state of the abdomen that is moving, etc. Bagaimanakah seharusnya dhamma dikembangkan dalam tubuh dan pikiran seseorang? Buddha juga menginstruksikan, dalam keadaan atau cara apapun tubuh diposisikan. Seseorang mengetahui tubuh yang diposisikan sesuai dengan keadaan itu. Sesuai dengan keadaan ini, ketika tubuh berjalan, ia harus mengamati tubuh melalui keadaan berjalan. Jika tubuh dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, ia harus mengamati mereka melalui keadaan itu. Ini belum semuanya. Dalam keadaan apapun, sesuai dengan keadaan itu. Kata-kata ini jelas menunjukkan semua keadaan di mana tubuh diposisikan. Karena itu jelaslah bahwa instruksi menyatakan untuk mengamati keadaan tubuh melalui menegakkan kepala ketika duduk, keadaan mengangkat kepala, keadaan perut yang bergerak, dan sebagainya. What are suitable preparations for Vipassana meditation? In the beginning, most meditators should practice in the sitting posture. Therefore, the Buddha instructed one to sit in a cross-legged position. There are 3 ways to sit. Persiapan-persiapan apakah yang sesuai untuk meditasi Vipassana? Di awal, para meditator umumnya harus praktik dalam posisi duduk. Oleh karena itu, Buddha menginstruksikan seseorang untuk duduk bersilang kaki. Ada 3 cara duduk. Number 1, sitting in the way that is depicted in the images of the Buddha. Number 2, sitting with knees bent and the lower legs parallel to one another or placed one on top of another. Number 3, sitting like Myanmar women with the knees
together and the lower legs folded behind. One can sit in any of these three ways that one prefers. The important thing is that one can practice while sitting for a long time. Duduk seperti yang digambarkan pada rupang Buddha adalah yang pertama. Yang kedua, duduk dengan lutut ditekuk dan betis sejajar satu dengan yang lainnya, atau ditempatkan satu di atas yang lainnya. Yang ketiga, duduk seperti wanita Myanmar dengan lutut disejajarkan dan betis dilipat ke samping. Seseorang bisa duduk dalam salah satu dari tiga cara ini sesuai dengan yang disukai. Hal terpenting adalah ia bisa praktik untuk waktu lama pada saat duduk. Why is it important to be able to sit for a long time during Vipassana meditation? If one can meditate sitting for a long time without moving or changing postures, concentration will arise more easily. If concentration arises, then insight knowledge can arise. If one practices Vipassana after gaining jhana concentration, then insight knowledge will arise more easily. For the person who starts with Vipassana meditation, he must make a lot of effort to gain concentration. Therefore, it is important to be able to sit for a long time when practicing meditation. Mengapa penting untuk bisa duduk lama saat meditasi Vipassana? Jika seseorang bisa bermeditasi duduk lama tanpa bergerak atau menggantikan postur, konsentrasi bisa lebih mudah terbina. Selanjutnya bisa muncul pengetahuan pandangan terang. Jika seseorang mempraktekkan Vipassana setelah mencapai konsentrasi jhana, maka pengetahuan pandangan terang akan lebih mudah muncul. Bagi orang yang memulai dengan meditasi Vipassana, ia harus mengerahkan usaha untuk mencapai konsentrasi. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk bisa duduk lama ketika mempraktekkan meditasi. Why should one hold the upper body straight while sitting? After sitting cross-legged, the Buddha gave further instructions on how to hold the body. The upper body should be held upright. If one sits with the body bent or slouched, then bodily energy will be slack and it will not be easy for concentration to arise. Therefore, the upper body must be straight.
Only in this way will meditation become good. Mengapa seseorang harus menegakkan tubuh bagian atasnya ketika duduk? Setelah duduk bersilang kaki, Buddha memberikan instruksi lebih lanjut bagaimana menjaga tubuh ini. Tubuh bagian atas haruslah tegak. Jika seseorang dengan tubuh bungkuk atau malas, maka usaha tubuh akan lemah dan akan tidak mudah untuk memunculkan konsentrasi. Oleh karena itu, tubuh atas haruslah tegak. Hanya dengan jalan ini, meditasi bisa berkembang. Where should the intention be directed after sitting properly? After sitting straight, the intention should be directed to the object of meditation. For people who are practicing Anapana, inhaled and exhaled breath, intention should be directed to the nostrils. One should continuously observe the incoming and outgoing air that strikes the nostrils every time it occurs. Di manakah perhatian harus diarahkan setelah duduk dengan benar? Setelah duduk tegak, perhatian harus ditujukan pada objek meditasi. Untuk mereka yang mempraktekkan anapana, masuk dan keluarnya nafas, perhatian harus diarahkan pada lubang hidung. Mereka harus terus-menerus mengamati udara masuk dan keluar yang menyentuh lubang hidung setiap saat ia muncul. Mahasi Sayadaw instructs yogis to be mindful of the abdomen, observe rising and falling. People who are practicing Vipassana start observing material phenomenon is evident any place in the whole. According to the instruction, ni seino wa, ni seino miti nadi. Who can observe stiffness of the physical body sitting. One observe one object of sitting on time. Because one does not have much attention, energy may become slack. Mengapa Yang Mulia Mahasi Sayadaw menginstruksikan para yogi untuk memperhatikan perut dan mengamati kembang dan kempisnya? Mereka yang mempraktekkan Vipassana bisa memulai dengan mengamati fenomena yang jelas di bagian manapun di seluruh tubuh. Menurut instruksi Nisinowa Nisinomiti Pajanati, seseorang bisa mengamati kekakuan tubuh yang duduk sebagai duduk-duduk. Jika ia hanya mengamati satu objek duduk untuk waktu lama, bagaimanapun karena ia tidak harus mengerahkan banyak perhatian, usaha atau wirya bisa mengendur.
who PCRO is having movement. PCRO Karena itulah, Mahasi Sayadaw menginstruksikan para yogi untuk mengawali pengamatan pada kekakuan dan pergerakan di perut. Mahasi Sayadaw menginstruksikan ketika perut mengembang, seseorang harus mencatat dengan mengamati kembang. Ketika ia turun, seseorang harus mengamati kempis. Banyak orang, lebih dari ratusan, bahkan ribuan, yang telah praktik sesuai dengan instruksi ini, mencapai konsentrasi dalam waktu singkat dan mengalami pengetahuan pandangan terang dan dhamma istimewa yang selaras dengan kitab. Indra, di sini kok nggak kedengaran suara, Indra? Bagaimanakah unsur udara jelas ketika mengamati perut? Perhatian harus diarahkan ke perut. Setiap kali orang menghela nafas, ia akan mengalami perutnya mengembang dan naik. Inilah kekakuan, tekanan, dorongan, dan getaran yang merupakan unsur udara yang jelas muncul. Setiap saat orang menghembuskan nafas, ia akan mengalami perut menyusut dan kempis. Ini juga merupakan manifestasi unsur udara yang jelas, yang mengendur dan bergerak. Bagaimana seseorang harus mengamati perut? Ia harus mencatat dan mengamatinya sebagai kembang ketika perut mengembang dan kempis ketika perut mengempis. Menggunakan bahasa sehari-hari
untuk bermeditasi adalah sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Buddha. Dalam Gacamiti Pajanati, seseorang tahu berjalan sebagai berjalan. What do yogis come to know when observing walking using everyday language? Here, by observing walking using everyday language, one knows the stiffness, tension, and movement of the air element, as well as the mental intention to walk. The commentaries explain Gachamiti Jaitan Obajati Dan Vayang Janeti. The mental intention to walk arises first. This consciousness causes the physical air element to arise. Yogis who are practicing meditation now can come to know this explanation through their own personal experience. Apakah yang akan diketahui oleh para yogi ketika mengamati berjalan dengan menggunakan bahasa sehari-hari? Di sini, mengamati berjalan dengan menggunakan bahasa sehari-hari, seseorang mengenali kekakuan, tekanan, dan gerakan unsur udara, serta kehendak mental untuk berjalan. Kitab komentar menjelaskan Gacamiti Citang Upajati, Tang Wayang Jeneti. Kehendak mental untuk berjalan muncul terlebih dahulu. Kesadaran ini menyebabkan muncul perwujudan unsur udara. Sekarang para yogi yang mempraktekkan meditasi bisa memahami penjelasan ini melalui pengalaman pribadi mereka sendiri. What is for yogis? So they note it as easy. One must note it as falling. One should not recite rising, falling out loud. Tak ada suara lagi, Indra. When continue and the very end of the falling. When concentration becomes strong, when noting in this way, one will automatically aware of the goodness, forcing relaxation and vibration. Apakah hal utama yang perlu diketahui oleh para yogi? Ketika perut mengembang, ia harus mengamati sebagai kembang. Ketika perut mengempis, ia harus mengamati sebagai kempis.
Seseorang janganlah hanya lantang membaca kembang kempis. Ia hanya perlu mengamati dan mengetahui secara mental. Membaca dan melabel bukanlah hal utama. Hal utama adalah memahami sifat sejati dari apa yang sesungguh muncul. Oleh karena itu, ketika mencatat dan mengamati kembang, seseorang harus mengetahui terus-menerus dari awal kembang sampai ia berakhir. Juga saat mencatat dan mengamati kempis, ia harus terus-menerus mengetahui sampai akhir dari kempis. Ketika konsentrasi sudah terbina kuat dengan cara mengamati seperti ini, ia dengan sendirinya menyadari kejelasan dari kekakuan, dorongan, kenyamanan, dan getaran. When sitting quietly, this rising and falling is the most obvious. Therefore, one must just observe rising and falling, these two things. When rising ends, falling occurs. When falling ends, rising occurs. There is no time for one to rest. One must observe continuously. Apakah yang harus terus-menerus diamati oleh para yogi? Ketika duduk tenang, kembang dan kempis inilah yang paling jelas. Oleh karena itu, seseorang hanya harus mengamati kembang dan kempis. Dua hal ini. Ketika kembang berakhir, muncul kempis. Ketika kempis berakhir, muncul kembang. Tak ada waktu baginya untuk beristirahat. Ia harus mengamati secara berkesinambungan. I will stop the Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which we are given in the beginning. Sayadaw akan mengakhiri ceramah Dhamma beliau sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri ceramah Dhamma ini, marilah kita bersama membaca lagi 3 hal yang sangat berharga dari Mahasi Sayadaw yang sudah diberikan di awal. Number 1, let us say that a person has practiced meditation. However, if he is unable to remove mental unhappiness and dejection after noting and observing them, then this person's meditation practice is not yet mature. We should take note that in this person, the power of Dhamma resistance is not complete yet. Katakanlah seseorang telah mempraktekkan meditasi. Bagaimanapun, jika ia tidak dapat menyingkirkan ketidakbahagiaan dan kekecewaan mental setelah mencatat dan mengamati mereka, maka praktek meditasinya belumlah masak. Kita harus memberi catatan bahwa dalam dirinya kekuatan ketahanan Dhamma belumlah lengkap. Number 2, if a person can forbear
when encountering opposing causes and dangers, despite encountering lust-inducing objects. If lust clearly does not arise, despite encountering aversion-inducing objects, if aversion clearly does not arise, despite encountering sorrowful objects, if sorrow clearly does not arise, then we can praise this person as having the ability to forbear. Jika seseorang bisa bersabar saat menghadapi berbagai sebab yang menantang dan bahaya, meskipun menghadapi objek-objek yang menimbulkan nafsu, jika nafsu tidak muncul, meskipun menghadapi objek-objek yang menimbulkan ketidaksukaan, jika ketidaksukaan tidak muncul, meskipun menghadapi objek-objek yang menyedihkan, jika kesedihan tidak muncul, maka kita bisa memuji orang ini sebagai telah memiliki kemampuan untuk bersabar. Number 3, one should not recite rising, falling out loud. Verbally, one should just observe and know mentally. Reciting the levels is not the main thing. The main thing is to know the true nature of what is really arising. Seseorang seharusnya tidak membaca kembang kempis secara lantang. Ia hanya perlu mengamati dan mengetahuinya secara mental. Membaca nama-nama bukanlah hal yang utama. Yang utama adalah mengetahui sifat sejati dari apa yang betul-betul muncul. May all of you be happy, healthy, forbear when encountering opposite causes and dangers by practicing Satipatthana Vipassana meditation. Sadhu, sadhu, sadhu. Sedo mengharapkan semoga Anda semua berbahagia, sehat, bersabar, mampu bertahan ketika menjumpai hal-hal yang bertentangan, yang menimbulkan bahaya melalui praktek meditasi Satipatthana Vipassana. Sadhu, sadhu, sadhu. Apa mula? Nyawa ni. So today, Sado finished the Dhamma talk, and now by the merit listening to the Dhamma talk and keeping the sila, we will sharing the merits that we accumulated today. Sedo mengakhiri Idame punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabasatanang tema sabe saddha sukhita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu. ceramah Dhamma dari Yang Mulia Sedo Tamanejo
akan diberikan nanti pada tanggal 21 Februari 2021 pada hari Minggu dengan waktu yang sama jam 9 pagi. Juga dengan link dan ID yang sama. Terima kasih. Kami mohon maaf untuk gangguan teknis di hari ini. Sebelum kita akhiri, kami ingin informasikan 3 acara selanjutnya, yaitu di hari Minggu yang akan datang, tanggal 31 Januari 2021, jam 9 pagi waktu Jakarta, Yasati akan mengadakan online Dhamma Talk oleh Yang Mulia Shadow Nodinanya dengan tema Kajaniya Sutta. Di dalam sutta ini, Sang Buddha menjelaskan tentang 5 kelompok kehidupan dengan berbagai perumpamaan. Beliau juga akan memberikan ceramah Dhamma dengan tema 16 arti dari 4 kebenaran mulia. Di tanggal 7 Februari 2021, hari Minggu, jam 9 pagi, waktu Jakarta. Kedua acara tersebut dapat diakses via YouTube dan Zoom. Untuk Zoom, meeting ID dan passcode sesuai tertera di flyer ini. Bisa langsung di screenshot atau informasi ini bisa dilihat di Facebook dan Instagram Yayasan Satipatthana Indonesia. Juga, selama bulan Januari sampai Februari ini, ada online Dhamma Talk oleh Yang Mulia Bante Kusala. Program ini rutin setiap hari Rabu jam 6 sore sampai 7 malam. Dapat diakses via YouTube Yayasan Satipatthana Indonesia. Terima kasih banyak kepada Syali Wajiranyani yang telah membantu menerjemahkan, juga kepada tim volunteer. Dan tentunya terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti acara Dhamma Talk ini. Buddha Sasanang Cirang Titantu. Semoga ajaran Buddha dapat bertahan selamanya. Sadhu, sadhu, sadhu. Dhamma Talk hari ini kita akhiri di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.